Pasti kamu senang kalau aku ajak nyusul ke Surabaya. Naik kereta pula. Kamu kan belum pernah naik kereta. Aku seneng banget hari ini tahu. Akhirnya impianku untuk bisa naik kereta akan kesampaian juga. Aku bahagia. Nanti kita jalan-jalan ya. Kita keliling Surabaya. Iya My Honey, apapun akan aku turuti semua keinginan kamu kok. Apa sih yang enggak buat kamu dan anak kita? Kamu dan anak kita sangat berarti buat aku. Sudah, ini masih jam 5 pagi loh. Kamu mau tidur lagi atau mau olahraga? Kereta kan juga masih jam 10 siang. Nanti kita berangkat dari rumah jam setengah 10 aja ya. Nggak tahu, ini mau tidur tapi nanggung. Mau olahraga ya malas juga hari ini. Aku mau rebahan aja deh kayaknya. Kenapa? Kamu mau ditemani olahraga? Aku nggak mau apa-apa kok. Aku cuma mau sama kamu aja. Mau pelukan, hihihi. Kamu jangan mulai ya. Ini sekarang bulan puasa. Jangan sampai kita batal puasanya. Iya sayang. Gimana Ai, semua sudah disiapkan? Yang punya acara meminta kita agar kita buka jam 4 karena para tamu mau bukber di sini katanya. Semua sudah dipersiapkan kok, tenang saja. Alhamdulillah, karyawan di sini pada gercep dan kompak. Jadi semua bisa selesai barengan. Aku boleh usul enggak? Iya, kenapa Ai? Kamu mau usul apa? Kan kita harus kompak dalam ngurus kafe ini. Ya, jadi kita harus terima saran juga. Ada saran apa coba kamu bilang? Apa mau bikin menu baru? Namanya es cairan putih. Kamu jangan ngaco ya. Memangnya kenapa Ai? Itu kan nama menu baru yang cocok. Ya, tapi enggak cairan putih juga kali. Hayo, kamu mikir apa? Kamu tuh. Maksud aku, es cairan putih itu ya es susu. Kamu pasti mikir yang aneh-aneh kan? Kamu kali yang kayak gitu. Orang lagi ngomong serius juga malah diajak error. Ya udah iya. Kamu mau ngasih usulan apa? Nih, aku dengarkan dengan seksama. Gimana kalau kita nambah karyawan? Kita nambah karyawan 3 orang. Buat yang di depan sama yang di dapur 1. Gimana? Kita semua sudah kewalahan ini. Kafe full pengunjung terus. Ditambah sekarang bulan Ramadan. Ditambah jam tutup kita yang tambah malam. Kafe tutup jam 12 malam karena request semua pengunjung juga. Kita telepon Bu Kaisya dulu sebelum kita buat lowongan. Oke tuh Ai, usulan kamu. Aku juga ngerasa gitu. Hampir setiap hari kafe full pengunjung. Dan karyawan agak keteteran. Kasihan aku lihatnya juga. Mereka kelelahan. Iya, nanti malam aku coba telepon Andi. Atau Bu Kaisya lah untuk izin buka lowongan. Iya, ini demi usaha juga kok. Aku yakin Andi atau Bu Kaisya ngasih izin. Bismillah, semoga semua acara hari ini lancar tanpa kurang satu apapun ya. Biar PH gak merasa kecewa dan dirugikan. Amin. Ayo AA, antar aku pulang dulu ke Garut. Aku lagi pengen rujak Garut. Ya ampun sayang, aku ada meeting loh pagi ini di kantor. Masa iya aku tinggalin gitu aja? Yang ada nanti papa bisa marah. Ya kita tunda dulu pulang ke Garutnya ya. Besok aja gimana? Nggak mau. Pokoknya aku mau kita pulang hari ini. Duh, kenapa malah jadi bagi gini sih kamu? Iya kita pulang. Habis duhur gimana? Aku pulang dari kantor jam 11 siang lah. Terus habis sholat duhur kita berangkat. Sudah jangan nangis lagi. Aku berangkat ke kantor dulu. Iya tonton. Makasih ya. Iya, lagian kamu aneh-aneh aja. Tiba-tiba pengen makan rujak. Ngidam kamu ya? Hihihi. Kini ku sadar. Kopsek. Ya ampun, sudah jam setengah 9. Sayang bangun. Ini udah jam setengah 9. Ayo bangun, terus mandi dan bersiap. Ini jam berapa? Aku masih ngantuk. Bentar lagi ya. Kok kamu bangun duluan ya? Padahal alarmnya deket telinga aku. Siapa yang gak bangun coba dengar alarm kayak gitu? Kayak gimana? Ya itu, masa kamu nyalain alarm skop-skop? Lah emang kenapa? Ya orang tuh kalau nyalain alarm, bunyi ayam berkokok, kicau burung, anjing mengaum, singa melahirkan. Kamu tuh yang ngaco. Mana ada alarm bunyi singa melahirkan? Ya udah, ini sudah jam setengah 9. Ayo, nanti kita telat. Ya sudah, aku mau mandi dulu. Apa nggak mau mandi bareng aja biar cepat? Ogah, jangan ngarep. No. Ya ampun, sudah jam 11 siang rupanya. Tidur ya sayang, aku mandi dulu.
kamu sudah bangun. Mandi dulu guys, tuh lihat ini, sudah jam berapa coba? Iya, aku mandi dulu ya. Keisha, Pak, ya ampun, ini kan Pak Atmaja. Mari silahkan duduk Pak. Ada apa ya Pak? Kok Bapak sampai repot-repot datang kemari? Apa ada yang urgen Pak? Saya dengar Bapak juga habis operasi. Gimana kondisi Bapak? Oh iya, perkenalkan, ini suami saya Pak. Namanya Andi. Sayang, kenalkan, ini Pak Atmaja. Beliau ini dulu adalah orang kepercayaan almarhum suamiku. kondisi saya alhamdulillah sudah membaik Keisha. Hanya saja saya datang kemari untuk Keisha. Saya ingin kamu membebaskan Leo. Karena Leo tidak bersalah dalam hal ini. Semua kejadian ini hanya fitnah belaka. Ada seseorang yang berniat menghancurkan Leo dengan cara murahan dan rendahan Keisha. Percayalah kepada saya, selama ini saya adalah orang kepercayaan suamimu. Jadi mana mungkin Leo berbuat seperti itu kalau bukan karena dijebak. Ada seseorang yang sudah lama memusuhi Leo. Dan orang itu ingin balas dendam Keisha. Leo? Maaf Pak Atmaja, kalau boleh saya tahu siapa Leo? Dan kenapa Pak Atmaja kemari lalu berbicara agar saya membebaskan Leo? Membebaskan dari apa? Dan soal balas dendam yang bagaimana yang Anda maksud ya Pak? Sudahlah sayang, jangan buang banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Kamu lagi hamil loh. Tidak sayang, ini harus jelas. Dan Pak Atmaja harus bisa menjelaskan dengan benar akan apa yang tadi disampaikannya. Begini Keisha, tadi pagi Leo putra saya ditangkap polisi dan sekarang di penjara atas tuduhan pengalihan kepemilikan perusahaan, penipuan dan penggelapan uang perusahaan kamu. Dan satu lagi, Leo telah dituduh melakukan penculikan terhadap suami kamu. Oh, itu. Maaf Pak Atmaja, tapi semua tuduhan itu benar adanya. Kami tidak hanya asal nuduh Pak Atmaja, tapi kami juga mempunyai bukti yang akurat. Iya kan sayang? Iya, tentu saja sayang. Apa maksud kamu Keisha? Jadi kamu lebih mempercayai suami barumu ini daripada saya yang sudah lama kamu kenal dan kepercayaan almarhum suami kamu. Saya tidak menyangka kamu akan berubah secepat ini Keisha. Dan kamu Andi, awas kamu ya. Saya sendiri yang akan membuat perhitungan sama kamu. Silahkan Pak, saya tunggu. Kita apakan orang itu sayang? Aku serahkan dan percayakan semua masalah ini sama kamu dan Diko beserta Tika. Terserah kamu mau apakan. Kamu yang tenang ya, jangan banyak pikiran. Diko dan Tika sudah mengurus semuanya. Untung aja semalam kamu gak sampai diwelo-welo. Itu juga udah diwelo-welo sama kamu. Itu gak sama-sama mau, ya bedalah. Udah tenang ya, aku kan gak kenapa-napa. Lagian akhirnya sama kamu juga. Oh iya, anak-anak mana ya? Kok belum pada kesini? Katanya kangen Dedi yang ganteng dan mempesona ini. Mungkin anak-anak lagi main di belakang. Di belakang ada kolam ikan juga soalnya. Wih, asik tuh bisa mancing. Ikan koi. Masa mau kamu pancing? Kirain ikan tongkol sayang. Mana ada ikan tongkol di kolam kayak gitu? Kali aja ada tongkol versi tawar. Oh iya, sejak kapan kamu punya rumah di sini? Kok aku baru tahu? Apa ini rumah sewaan? Sebenarnya rumah ini sudah sangat lama. Dulu kami menyebutnya rumah dinas. Waktu pertama kali membangun perusahaan cabang di Surabaya, almarhum juga membangun rumah ini untuk tinggal selama berada di Surabaya. Karena beliau merasa tidak nyaman tinggal di hotel atau apartemen. Oh gitu. Hebat ya beliau itu. Sepertinya almarhum sangat pekerja keras dan pintar dalam mengelola perusahaan. Ya begitu. Beliau sangat bekerja keras, tapi tetap mengutamakan anak dan istri. Dulu aku juga sering ikut tinggal di sini. Hanya saja dulu Zidan dan Ziva masih belum ada. Seharusnya sekarang juga kamu masih bersama orang yang seperti itu, bukan laki-laki sepertiku. Apa maksud kamu? Kamu merasa nggak cocok buat aku? Kamu mau perempuan yang lebih muda, yang belum punya anak, dan yang baru lulus kuliah? Bukan begitu sayang. Maksud aku tuh. Terus apa? Ya nggak gitulah sayang. Makanya jangan ngomong kayak tadi. Sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Mantap sayang. Udah ya. Mending sekarang kita samperin anak-anak. Aku mau mancing ikan koi. Lepaskan aku, bebaskan aku. Brengsek kalian semua. Kalian tidak kenal dan tidak tahu siapa aku. Aku Leo Atmaja, putra Atmaja Hadi, calon CEO perusahaan besar. Kalian goblok. Buka jeruji ini. Awas kalian. Diam kamu, atau kepalamu akan putus dari badanmu.
Ini gimana Ai? Kita jadi telepon Ibu Kaisa. Gimana kalau sekarang aja? Biar enak nggak ganggu. Iya, sekarang aja ya. Halo, Assalamualaikum Helia. Waalaikumsalam Bu Kaisa. Mohon maaf, saya izin meminta waktu Ibu sebentar, boleh Bu? Iya Helia, silahkan. Ada apa Helia? Begini Bu, belakangan ini kafe sangat ramai. Pengunjung juga naik secara drastis setiap hari. Dan bahkan jam tutup kafe pun ditambah Bu. Kafe tutup jam 12 malam. Karyawan terlihat kelelahan juga. Bu, bagaimana kalau kita menambah karyawan kafe? 3 orang untuk bagian depan dan 1 kasir Bu. Kalau Ibu mengizinkan, saya dan Alfa akan membuka lowongan untuk karyawan Bu. Oh, begitu. Ya sudah, enggak apa-apa Helia. Kalian atur saja ya gimana baiknya. Kalian boleh nambah karyawan. Saya dan suami sudah mempercayakan kafe itu sama kalian. Jadi silahkan buka lowongan untuk jadi karyawan baru sesuai kebutuhan. Baik Bu, hari ini juga saya akan membuka lowongan untuk karyawan baru. Terima kasih ya Bu Kaisa. Saya tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sayang? Ada apa dengan kafe? Enggak ada apa-apa kok. Enggak ada yang urgen juga. Cuma mereka mau nambah karyawan kafe aja. Karena kafe sudah viral. Jadi pengunjung semakin ramai. Karyawan kan jadi keteteran gitu. Jadi Helia izin untuk buka lowongan. Oh, ya sudah kalau gitu. Kafe alhamdulillah jadi ramai. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Terima kasih telah membuat hidupku jadi lebih berarti. I love you sayang. Apa masih jauh ya Bu? Masih lama ya? Enggak kok, bentar lagi sampai ini. Tidur lagi aja ya. Lumayan, nanti aku bangunin kalau sudah sampai. Ayo jawab jujur, apa saja yang kamu lakukan? Ceritakan dengan detail. Kalau kamu mau jujur, kami akan bantu kamu agar terbebas dari tuntutan. Dan kami bantu kamu untuk pengobatan ibu kamu juga. Baik Pak, saya akan cerita jujur sama Bapak. Nak, apa kamu sudah mendapatkan pinjaman uang untuk biaya operasi ibumu? Maafkan Bapak ya nak, Bapak belum bisa cari pinjaman. Kemarin sebelum ibumu Bapak bawa ke Surabaya, Bapak sempat pinjam ke Pak De kamu. Tapi Pak De kamu juga nggak ada duit. Jadi Bapak nggak bisa cari lagi. Bapak juga nggak berani pinjam yang lain nak, karena mereka tidak mungkin percaya sama Bapak. Bapak hanya buruh tani, yang buat makan aja pas-pasan. Ya Allah Bapak jangan banyak pikiran ya. Bapak cukup jaga ibu saja di sini ya Pak. Biar Diana yang berusaha mencari uang buat biaya ibu operasi. Sudah, Bapak jangan kepikiran lagi ya. Bapak tenang ya Pak. Insya Allah pasti akan ada jalan kok Pak. Sudah, Bapak makan dulu. Ini Diana sudah belikan nasi bungkus buat Bapak. Bapak makan ya Pak, biar Bapak nggak sakit. Pak, aku keluar dulu ya Pak. Bapak jaga ibu dulu ya. Kalau Bapak butuh apa-apa, Bapak telepon Diana aja. Diana. Ya Allah Ibu kok bangun? Ibu tidur lagi ya Bu? Ibu butuh apa? Ibu pengen apa? Biar Diana belikan. Ibu gak butuh apa-apa nak. Kamu jangan khawatir ya nak. Jangan terlalu memaksakan diri untuk cari uang ke sana kemari nak. Ibu sudah tua juga kok. Ibu gak apa-apa. Yang penting kamu bisa kuliah dengan baik. Itu sudah buat ibu bahagia dan senang kok. Iya kan Pak? Iya Bu, ibu yang sehat yo Bu. Ibu yang kuat. Nanti kita berdua akan hadir di acara wisuda Diana. Kita akan melihat Diana jadi orang sukses Bu. Ibu harus sehat ya. Wes Pak, ojo sedih. Ayo sing tegar Pak. Kasihan Diana itu. Kamu mau kemana toh Nduk? Iki wes jam 9 malam loh. Mau kemana toh? Mbok ya istirahat toh Nduk. Diana mau keluar dulu ya Bu. Mau ketemu teman. Pak, Bu, Diana keluar dulu ya. Iya Nduk. Ojo bengi-bengi yo. Nanti kamu biar bisa istirahat. Iya Bu. Sepertinya aku sudah mendapatkan wanita yang cocok dan pas untuk Andi. Oke, sepertinya dia bisa aku manfaatkan. Dan terlihat kalau gadis itu sedang kesusahan. Hahaha, aku hebat kan? Semua datang tanpa aku minta. Hai, kamu kenapa sedih dek? Dan kamu kenapa dari tadi aku perhatikan kok sendirian di parkiran? Ada apa? Apa kamu lagi ada masalah? Apa kamu lagi butuh bantuan? Oh iya, kenalkan, aku Leo. Aku bos dari perusahaan Kaisa Group. Boleh aku tahu namamu? Siapa tahu aku bisa bantu. Nama saya Diana Pak. Saya di sini karena ibu saya dirawat di sini.
Dan juga ibu saya mau dioperasi akibat sakit usus buntu. Tapi kenapa Apa ada sesuatu? Kamu boleh cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Oh, atau kita ngobrol di sana saja gimana? Di kafe depan RS itu. boleh Pak, mari. Silahkan pesan apa yang kamu mau. Gak usah khawatir. Aku yang traktir kamu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak. Dan maaf, saya jadi merepotkan Bapak. Saya pesan kopi dan kue aja ya Pak. Oke. Mari silahkan minum. Santai saja, jangan tegang. Oh iya, kalau boleh tahu, kamu kenapa? Dan ada masalah apa? Ibu saya dirawat di RS itu Pak, dan harus segera dioperasi. Tapi saya belum ada uang, dan bahkan hingga saat ini pun saya belum mendapatkan pinjaman. Sementara ibu saya harus segera dioperasi. Saya nggak tega melihat ibu saya kesakitan terus. Oh, oke, aku paham. Jadi kamu butuh uang untuk operasi ibumu. Memangnya berapa biayanya? Untuk biaya operasinya 20 juta Pak, itu belum biaya perawatan dan obat. Mungkin semua kalau di total jumlahnya 30 juta. Oke, baik. Aku akan bantu kamu. Aku akan kasih kamu uang 35 juta. Asalkan kamu mau melaksanakan tugas dariku. Aku tahu nyawa ibumu lebih penting dari apapun kan? Jadi aku anggap kamu setuju. Gimana? Oke, Din? Baik Pak, Din. Demi ibu saya, apapun akan saya lakukan. Oke, saya akan transfer kamu dulu 5 juta. Sisanya setelah kamu selesai. Ini nomor WA saya. Dan tolong kamu kirim nomor rekening kamu. Begitu Pak ceritanya. Jujur saya tidak tahu apapun. Saya mohon maaf Pak. Karena kamu sudah jujur, saya akan bantu kamu. Terima kasih sudah mau jujur dan mau menceritakan semua. Bagus Diana, jadikan ini pengalaman baru bagimu. Jangan kamu ulangi lagi. Satu lagi, Bu Kaisha ingin bertemu denganmu. Besok saya akan bawa kamu bertemu beliau. Sekarang kamu kami bebaskan. Kamu boleh pergi. Terkait biaya operasi ibu kamu, semua telah dibayar dan dilunasi oleh Bu Kaisha. Malam ini ibu kamu akan dioperasi. Jadi kamu bisa tenang sekarang. Kembalilah ke rumah sakit dan temui kedua orang tuamu. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Loh, Anton, Meli, kalian datang. Iya Pak, Neni kangen sama Bapak. Aduh. Ternyata anak bapak bisa kangen juga. Kamu ini bikin bapak rapper aja. Lah, rapper apaan lagi tuh? Rapper atuh. Masa orang kota teh gak tahu rapper? Rapper yang bikin orang nangis itu atuh. Masa gitu aja gak tahu? Apaan sih rapper bikin nangis? Rapper bikin nangis apa ya? Ya ampun. Itu baper Pak, bukan rapper. Sejak kapan baper jadi rapper? Bapak ini, untung bapak mertuaku. Kalau bukan, sudah saya kepret. Hehehe. Berani kamu ngepret saya. Mau jadi hidangan pesta untuk buaya ternak kamu ya? Ampun Pak, tadi cuma bercanda kok. Bercanda beneran. Beneran bercanda. Kita naik Grab aja ya, biar kita bisa kasih kejutan di rumah mereka. Ayo kita keluar dan pesan Grab. Siap ya Bu. Ke alamat ini ya Pak. Kalian kok bisa? Hei manusia Pluto, kalian kok bisa cepat sampai di sini? Ngikut aja kalian ini, sudah mirip kuntilanak dalam kubur aja. Datang tak diundang, pulang semuanya. Sengaja atuh biar jadi surprise. Ya sudah, ayo sini duduk dulu. Kok kalian ini bisa-bisanya ya nggak ngasih kabar dulu? Apa gimana gitu? Main langsung nongol aja? Kayak apa tadi yang suamiku bilang? Hehehe. Kayak tuyul. Tadi bukan tuyul loh Apa? Kuntilanak? Mau disebut kuntilanak terus kamu? Gak mau diganti jadi tuyul? Andi Sudah, kamu tuh emang lagi error. Kalian mau minum apa? Nanti nginep di sini aja ya. Kamar juga banyak kok. Biar disiapin sama Mbok Dermi. Iya teh.
Nuhun sewu, Pak, Bu, permisi. Ini minumannya nggih, wedang ronde. Biar anget badannya, Pak, Bu. Monggo silahkan diminum dulu nggih. Ini enak banget ya wedang rondenya. Seger pula. Minuman Jawa Timur memang agak aneh-aneh, tapi rasanya luar biasa. Bener ya Bu, aku malah baru kali ini tahu dan minum wedang ronde. Alah, kamu itu mah taunya air sungai belakang rumah Pak Sutekno doang. Mana tahu ginian. Kok gitu? Sayang, kamu itu hobi banget isengin Sabrina sih. Sudah kasihan dia. Lagi capek loh ini. Sudah Rina, jangan dengarkan kamu ya. Kalian istirahat di kamar nih. Rebahan dulu biar nggak pegal kakinya. Habis dari perjalanan juga kan. Nanti pas makan malam biar dipanggil. Terima kasih. Kita istirahat dulu ya. Agak pegel juga ini. Abis naik kereta. Abis naik kereta, apa abis naik kuda-kudaan? Kuda-kudaan apa, Kamu kudanya. Ya ampun, kamu tuh. Ya sudah, kalian istirahat sana. Iya teh, aku ke kamar dulu ya, permisi. Leganya bisa rebahan lagi. Pegel juga ternyata naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Tapi seru sih, asik banget. Ini pengalaman pertama naik kereta buat aku. Masa? Iyalah, sini ya Bu. Rebahan di sini, biar bisa enakan dan gak pegal badannya. Bu, gimana? Apa Ibu sudah siap nanti malam dioperasi? Ibu yang tenang ya, yang kuat juga. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Dan Ibu akan segera sehat lagi kok. Iya nduk, ora popo. Ibu kamu kuat kok. Iya, Nduk, yang tenang. Tak ojo dipikir. Ibu minta maaf yo. Ibu wes ngerepotin kamu, Nduk. Matur nuwun, Nduk, atas semua ini. Meskipun kamu bukan anak kandung kami, tapi kamu memperlakukan kami seperti raja dan ratu. Kamu memperlakukan kami dengan baik dan istimewa. Kamu juga memperlakukan kami seperti orang tua kamu sendiri. Sudah Bu, jangan dipikir lagi ya. Semua sudah diatur sama Allah. Diana yang berterima kasih sama ibu dan bapak karena sudah mengambil Diana dari pinggir jalan dan dijadikan anak. Nanti malam jam 10 operasi ya Bu. Ibu istirahat dulu. Tonton, bangun. Ayo mandi dulu atuh, aku malu ini. Masa iya jam 8 keramas sih? Mana kita telat sholat maghrib sama sholat isya? Ini semua gara-gara sih. Sebel-sebel. Ayo bangun cepetan. Wahai, kenapa sih sayang? Kok marah gitu? Ya maaf, aku jadi kebablasan. Sampai skop-skopnya 3 kali. Habis kamu bikin aku nggak bisa berhenti sih. Hehehe. Sudah, jangan ngaco. Ayo mandi. Kalian ini main apa aja atuh? Kok sampai Nini teriak gitu? Lain kali jangan kencang-kencang. Bikin seisi rumah getar semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Omsetnya naik terus. Bismillah. Semoga besok ada yang datang melamar kerjaan lah. Nggak apa-apalah meskipun hari Minggu. Lebih cepat, lebih baik. Loh, Andi kemana ya? Kok nggak ada? Kok sepi gini sih? Aku jadi merinding jadinya. Ini kenapa sayang? Ada apa? Kok lantai 1 ditata jadi mewah dan meriah gini? Ya Allah. Istriku, sayangku, cintaku, maaf ya. Mungkin kamu lupa kalau hari ini adalah hari anniversary yang pertama pernikahan kita. Sayang, terlalu banyak ujian yang datang. Dan Alhamdulillah kita bisa lewati semua dengan baik. Satu persatu ujian masalah datang. Tapi kita bisa lewati dan selesaikan bersama. Maka dari itu, di hari ini, di malam ini, tepat pukul 12.30, aku ucapkan selamat ulang tahun pertama untuk pernikahan kita ya. Semoga kita bersama-sama terus hingga tua dan maut memisahkan. Aku bahagia, sangat-sangat bahagia bersama kamu. I love you. Terimalah hadiah kecil dariku ini sayang. Ya Allah, terima kasih ya untuk surprise-nya. Aku juga sangat-sangat bahagia hidup sama kamu. I love you too. Selamat ulang tahun juga untuk pernikahan kita yang pertama ini. Aku ingin hidup selamanya sama kamu. Aku gak nyangka kamu akan bikin surprise untuk anniversary pernikahan kita hari ini. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang besar dan indah ini.
Ya elah, Aa, Teteh, masa iya kita dianggap patung di sini? Duh, gimana ini? Hehehe. Hihihi, maaf. Aa, Teteh, kami ngucapin happy anniversary untuk pernikahan Aa dan Teteh. Yang pertama ya, semoga samawa, jodoh dunia akhirat sampai surga ya. Aa sini, gantian aku peluk. Selamat ya Aa. Hih, geli, kayak dipeluk monyet. Sayang, kamu mau kasih hadiah apa buat aku? Kamu mau apa sayang? Apapun akan aku berikan untukmu kok. Serius? Kamu mau memberikan aku hadiah apapun? Kalau aku mau ini gimana? Sini aku bisikin. Gimana, Gas yuk. Dasar otak mesum, yang diingat cuma itu mulu deh. Kalau nggak welo-welo, ya kokopan mulu. Hish. Tapi karena ini adalah anniversary pernikahan kita dan kamu sudah buat aku surprise yang bikin aku bahagia, oke. Aku sih yes. Hihihi. Yang bener sayang, kamu serius? Ini kan, ayolah kita ke kamar. Kita bikin hobah-hobah deh. Sayang, welo-welo yuk. Sayang, aku mau. Uhuy, Idih, mabok. mabok cintamu sayang. Gak jelas kamu tuh, dasar kamu ya. Si Aceng mau ketemu si Mimin. Tiap hari ketemu, gak bosan apa? Kalau bosen, berarti cari yang baru dong. Apa? Kamu mau nyari yang baru? Iya, kalau bosan, aku kan tiap hari minta sama kamu. Itu artinya aku gak pernah bosan sama kamu. Terus kalau suatu saat kamu bosan, berarti kamu akan mencari yang baru. Kan aku udah bilang, kalau aku gak akan bosan sama kamu. Halah, bullshit. Hahaha, bercanda sayang. Percayalah, aku ini adalah laki-laki yang paling setia. Aku hanya menginginkan istriku saja. Aku tidak pernah tertarik kepada wanita manapun. Masa? Kamu gak tertarik sama wanita lain? Terus kalau sama laki-laki lain gimana? Ngaco kamu ya, masa selurus ini dikira belok? Wahai para makhluk bumi, bangun, sahur, ayo bangun. Jam berapa ini ya? Ya ampun, sudah jam 4. Aku sama Andi telat sahur ini. Mana belum mandi pula. Hish, ini semua gara-gara dia yang gak mau berhenti tadi malam. Sayang, bangun. Ayo mandi dulu, terus sahur. Sudah jam 4 ini loh. Ayo sayang, kamu ini. Ada apa sih sayang? Kok kamu uring-uringan gini? Kenapa? Mau nambah lagi kokopan? Ayo gas lah, mumpung on ini. Sini aku kokop, hihihi. Kamu ini ya, jangan suka ngaran. Kalau kamu kayak gini, burung kamu aku bawa ke tukang las. Biar dilas sampai gosong. Biar nggak bisa berdiri sekalian. Heran aku sama kamu. Sudah ngokop sampai jam 3 pagi, kok masih kurang saja? Burung kamu terbuat dari apa sih? Dari cor beton. Habis gimana aku nggak mau ngokop kamu sampai jam 3 pagi? Lah kamu mangap terus. Ya aku kokop lah, hahaha. Burungku bukan terbuat dari cor beton, tapi dari semen merek Pak Sutikno sama pasir Bu Murni. Jadi ya gini, kokoh terus, hehehe. Udah, malah makin rusuh aja ini. Ayo mandi, terus makan sahur. Ayo sayang, sudah telat ini. Kan sayang kalau kesiangan. Ayo bangun. Dasar istri bohai, melihat dia jalan saja langsung on gue. Tidur lu, jangan melek mulu. Kalau nggak mau dibawa ke tukang las, bisa gosong kau. Dasar ya suami mesum, bisa-bisanya tubuhku jadi kayak gini. Dia itu ngokop apa nyetrum sih? Selamat pagi Ibu Tika. Mohon maaf merepotkan Ibu. Tidak masalah Diana. Mari masuk ke mobil. Terima kasih Bu Tika. Iya, sama-sama Diana. Tadi makan sahurnya enak banget ya Teh. Pedas manis gurih. Itu tadi namanya masakan apa Bu? Nyun sewu. Itu namanya ayam Jawa bumbu rujak sama udang saus padang non. Bagaimana non? Apa masih kurang pas rasanya?
Waduh, Mbok, itu pas banget. Enak banget, Mbok. Saya belum pernah makan makanan yang rasanya seenak ini, Mbok. Serius. Apalagi di Jakarta, Mbok. Menunya ya gitu-gitu aja. Walah, ndih non. Reno, Rina, kami berdua keluar sebentar ya. Ada tamu di depan sudah menunggu kita. Kalian santai saja. Kami permisi dulu ya. Duh, takut banget aku ya Allah. Tubuhku sampai gemetaran panas dingin kayak gini. Kira-kira aku mau diapakan ya sama beliau? Digeprek, diulek, atau dicincang yo? Gusti, aku takut. Selamat pagi semua. Hai Diana, apa kabar? Kamu Diana kan? Iya Bu, saya Diana. Ya Allah Gusti, inikah yang disebut bidadari dari kayangan? Inikah yang dinamakan wanita hingkes? Inikah yang namanya wanita karir yang sukses? Inikah yang namanya bos? Gusti, baru melihat sekali saja, saya sudah mati rasa gini, mas insecure. Pantas saja Bos Andi sangat setia sama Ibu Kaisha dan gak tergoda sama aku. Ibarat kata, Bu Kaisha bidadari, lah aku cuma cuiran kerupuk. Yormo. Diana, beri salam kepada Bu Kaisha dan Pak Andi dulu. Kok malah bengong sih kamu? Iya Bu Tika, maaf. Selamat pagi juga Bu Kaisha. Mohon maaf, saya tadi bengong karena melihat Ibu Kaisha ini mirip bidadari, Bu. Bu, saya memberanikan diri untuk datang ke rumah Ibu untuk bertemu dengan Ibu dan Pak Andi. Bu, saya mohon maaf atas kesalahan saya sama Pak Andi kemarin malam. Jujur saya tidak tahu apapun, Bu. Saya hanya disuruh si Leo itu, Bu. Si Leo bilang kalau Pak Andi orang jahat dan saya harus bantu dia. Begitu, Bu. Tapi ya saya dikasih uang. Ya karena saya lagi butuh uang. Ya saya mau bantu, Bu. Ternyata salah. Saya malah bantu orang yang salah. Si Leo kadal buntu itu ternyata penjahatnya. Saya mohon maaf ya, Bu. Pak. Sudah, jangan nangis gitu. Saya harap kamu mau berubah dan jadikan ini pelajaran. Jangan sembarangan menerima tawaran orang sebelum tahu kebenarannya. Paham kamu? Saya dengar kamu masih kuliah. Kuliah jurusan apa? Dan di mana? Saya kuliah di Universitas B, Bu. Jurusan akuntan publik. Saya sambil jualan jajanan online buat bantu kedua orang tua saya. Oh gitu. Kalau kamu orang akuntan publik, pinter ya kamu. Kenapa nggak coba cari kerja di perusahaan? Pinginnya ya gitu, Bu. Tapi belum ada satu perusahaan pun yang menerima saya. Mungkin karena belum lulus, Bu. Gimana kalau kamu gabung di perusahaan saya yang ada di Surabaya ini? Kebetulan di perusahaan kami ini sedang membutuhkan orang-orang ahli juga. Kalau kamu mau, kamu bisa kok kirim data kamu biar bisa kerja di Kaisha Group. Kalau kamu bersedia, besok kamu datang ke perusahaan ya. Temui saya dan suami saya. Karena besok saya akan berkunjung ke perusahaan. Ya Allah, ini beneran, Bu. Masya Allah, terima kasih, Bu. Pak, atas kepercayaan yang Ibu dan Bapak berikan kepada saya untuk bergabung di perusahaan Ibu. Bu, Pak, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pengobatan dan biaya operasi ibu saya. Terima kasih juga untuk diterimanya saya kerja di perusahaan Ibu. Ibu dan Bapak adalah malaikat tak bersayap. Sudah, ayo berdiri. Dan kembalilah duduk. Jangan bersimpuh begini. Saya tidak pantas kamu jadikan, Diana. Saya dan suami saya hanyalah manusia biasa yang hanya bisa membantu saja. Sudah, ayo berdiri. Istri saya benar, Diana. Sudah, jangan lebay gitu. Nangis aja kayak lagi nonton konser K-pop. Harusnya kamu senang, jangan nangis gitu. Sudah, besok jangan lupa ke kantor jam 9 pagi. Bawa data yang lengkap juga. Sekarang kamu boleh pergi biar diantar supir lagi ke RS. Baik, Pak, Bu. Terima kasih. Saya permisi ya, Pak, Bu. Oh iya, Diko, gimana dengan Prita? Apakah dia masih dalam pengawasan? Prita masih dalam pengawasan kami, Pak. Dia tidak tahu kalau kami ikuti terus kemanapun dia pergi. Dia mengira kalau dia akan bebas dan bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Dia tidak tahu kalau kami jebak balik dalam permainan ini. Sebenarnya Leo tidak sendiri, Pak, Bu. Tapi Leo dibantu oleh Atmaja. Atmaja sendirilah yang sudah memberikan semua rahasia perusahaan kepada Leo. Sehingga Leo dengan mudah mengakses semua data perusahaan. Dan satu lagi kabar yang mungkin akan membuat Pak Andi dan Ibu Kaisha shock. Ada apa, Diko? Apa yang sebenarnya terjadi? Prita itu sebenarnya adalah istri muda Atmaja. Benar begitu kan, Tika? Benar, Pak Andi, Bu Kaisha. Jadi sebenarnya Prita itu adalah istri mudanya Atmaja.
Mereka menikah secara siri di kampung halaman Prita 7 tahun lalu. Sebelum menikah, Prita telah hamil duluan. Untuk menutupi aib itu, Atmaja menikahi Prita. Anak mereka laki-laki, usia 6 tahun, dan saat ini ada di kampung Prita. Info yang saya dapatkan, anak mereka mengalami lumpuh karena sering kejang waktu bayi. Dan bodohnya, Leo itu tidak tahu kalau Prita adalah ibu tirinya sendiri. Leo dan Prita menjalani hubungan sudah hampir 3 tahun ini. Ketika kondisi kesehatan Atmaja kurang baik, Leo sampai detik ini tidak tahu kalau yang sering dia tiduri adalah ibu tirinya. Dasar laki-laki bodoh dan tolol. Jadi begitu dari hasil pengintaian tim saya, Bu, Pak. Baik Kartika, Diko, terima kasih untuk kerja keras kalian ya. Nanti saya akan berikan bonus untuk kalian berdua. Awasi terus Prita dan Atmaja, jangan sampai lepas. Siap, Bu. Kami akan melaksanakan tugas dengan baik. Kamu meniru saya ya? Enak saja. Itu sudah jadi slogan saya kalau sedang diberikan tugas. Sudah, sekarang kalian boleh pergi. Baik, Bu. Pak, kami permisi dulu. Buset dah, orang-orang pada suka level janda daripada perawan. Heran gue cok, bisa-bisanya mi janda viral gini. Iyalah Pak Alfa, sekarang level janda lebih menantang. Janda rasa perawan, daripada perawan rasa janda, ya blong. Hehehe. Bacot lo lumer juga ya, hahaha. Gimana sayang, sudah ada yang melamar belum di online? Atau yang langsung datang ke kafe? Alhamdulillah, yang melamar di online sudah ada 2 orang. Aku suruh mereka datang ke kafe besok siang untuk interview. Tapi untuk yang datang langsung sih belum ada ya. Bu, ada yang datang untuk melamar pekerjaan. Cewek, Bu, itu lagi ada di depan. Baik, Cok. Suruh langsung masuk ya. Antarkan dia menemui saya di ruangan. Sayang, kamu jaga kasir bentar ya. Aku mau interview dulu. Siapa tahu cocok. Mari Mbak, silahkan duduk. Baik Bu, terima kasih. Maaf Bu, saya kesini mau melamar kerja di kafe Ibu. Saya melihat tulisan di depan kalau kafe ini membutuhkan karyawan baru. Apakah benar Bu? Iya benar Mbak, kami sedang membutuhkan karyawan. Silahkan Mbak memperkenalkan diri ya. Baik Bu, nama saya Gisda. Nama lengkap saya Gisda Syalala. Saya berasal dari Lombok. Lombok Mataram loh Bu, bukan Lombok cabai-cabean itu. Hihihi. Saya pengalaman kerja di restoran Jepang Bu. Sudah, itu saja. Status saya belum nikah, alias perawan rapat. Kamu ini lucu juga ya, random banget. Dijamin, kafe bakalan ramai kalau ada kamu Gisda. Kocak banget kamu ini. Ya sudah, kamu saya terima kerja di sini ya. Kamu boleh langsung kerja hari ini atau besok pagi juga nggak apa-apa. Oke, selamat bekerja Gisda. Selamat bergabung di kafe kita. Walah, ini serius Bu. Saya diterima. Ya Allah, terima kasih ya Bu. Seneng banget saya akhirnya dapat kerjaan. Alhamdulillah, saya langsung bekerja saja Bu. Lumayan, dapat makan gratis lah. Hihihi. Mari Mbak Gisda, nanti kamu akan dikasih seragam sama Coki ya. Gimana sayang dengan interviewnya? Apakah sudah selesai? Terus gimana? Apa cocok? Alhamdulillah sudah selesai. Dan alhamdulillah juga cocok. Anaknya masih muda dan random banget. Dia juga langsung mulai bekerja. Oh gitu. Ya sudah, syukur deh sayang sudah bertambah 1 karyawan. Aku ke dapur dulu ya sayang, mau bantu cuci piring. Selamat malam Mas Ganteng. Mau pesan apa? Mas, saya masih jomblo loh. Kalau Mas mau nomor telepon saya, boleh kok. Oh, boleh ya Mbak, tukar nomor telepon. Kalau gitu, ini nomor telepon saya Mbak. Oke, baik Mas. Duh, mimpi apa bisa dapat nomor Mas ganteng ini? Ini nomor telepon Mas. Nama Masnya siapa? Nama kami Jamin dan Jiman. Itu bukan nomor telepon kami Mbak, tapi itu nomor telepon ambulan. Iya, siapa tahu Mbak butuh ambulan dadakan, buat orang-orang yang pingsan dadakan juga. Saya kesini cuma buat beli makanan buat bos kami saja kok Mbak, bukan buat kami ya. Apalah daya kami ini hanya cuilan kerupuk. Saya dan Jamin ini adalah sopir ambulan keliling. Cah Edan, kamu kira aku ini tukang pantau apa? Jadi bisa tahu siapa yang mau pingsan. Kalau pingsan itu yang langsung jatuh Jamin, bukan direncanakan. Kalau direncanakan tuh namanya film. Dasar pekok semua. Niatnya mau dapat cowok ganteng. Ini malah dapat cuilan kerupuk. Remo, gini amat nasib tukang jomblo akut.
Tonton, aku mau beli seblak juga ya. Duh, pengen seblak juga ini aku. Boleh ya, Tonton? Ya. Iya sayangku, istriku yang iki kiwir. Apa sih yang gak buat kamu? Apapun akan ku berikan untuk kamu sayang. Asalkan kamu setiap waktu selalu siap ngangkang untukku. Hehehe. Tonton geli. Besum tahu ngomongnya. Itu mulu. Lagian kok gak ada capeknya sih, gituan mulu deh. Otaknya AA itu masih normal apa enggak sih? Kok yang dipikir cuma ngangkang depan belakang? Lama-lama aku tukar tambah nih burung kamu sama burung beo Pak Jarwo. Biar ngoceh atasnya aja, bawahnya kagak. Sebel deh aku lama-lama. Cepet amat jalannya, kayak kuntilanak dalam karung aja, main loncat-loncat. Sayang, tunggu. Kok marah gini sih? Aku kan cuma bersanda. Hehehe. Sudah, jangan marah ya. Mungkin aku dan istriku masih 3-4 hari lagi di Surabaya, Ren. Jadi untuk sementara aku titipkan dan percayakan perusahaan yang ada di Jakarta sama kamu dulu. Kamu handle semuanya dulu ya, Ren. Dan satu lagi, kalau ada waktu, aku minta tolong juga kamu datang ke kafe. Kamu bisa main-main aja ke sana sambil lihat kondisi kafe. Baik Andi, aku akan jalankan amanah dari Andi dengan baik. Kalau ada masalah dengan perusahaan Kaisya Group di Surabaya, bisa langsung hubungi aku. Untuk kafe, insya Allah kalau ada waktu agak senggang, aku datang ke kafe dengan istriku. Iya kan sayang? Iya ya buku, satu-satunya di hatiku, pikiranku, jiwa ragaku. Hihihi. Kamu ini kenapa sih Rina? Kok jadi ikutan gila juga? Hihihi. Duh Gusti, ini semua manusia apa anak-anakan kucing sih? Rame amat, mana semua pada pesan mie janda lagi. Heran aku, janda zaman sekarang jadi incaran para laki-laki daripada aku yang masih perawan. Apa iya aku harus jadi janda dulu biar laku ya? Tapi siapa yang mau nikah sama aku ya? Gisda cabe-cabean. Bengong aja kamu. Meja 12. Belum kamu kasih unjuk buku menu Melamun bae sudah kayak tokek mincret. Cuki anak sapi. Sekate-kate kamu ya, ngapain aku cabe-cabean? Mulut kamu terbuat dari apa sih? Lumer banget kayak bekas domeran bebek. Lagian aku masih nunggu mie janda belum matang. Jadi jangan salahin aku. Salahin tuh mie janda. Lagian kamu kan dari Lombok. Lombok itu kan cabe. Aku bener kan bilang kamu ini cabe-cabean? Hahaha. Heran ini mie janda. Banyak banget yang pesan. Kayak nggak ada yang perawan aja. Perawan sudah mulai tersisih oleh janda. Maksud kamu apa ya anak sapi? Ngomong gitu sambil ngelirik aku. Maksud kamu aku nggak laku gitu, Aku itu bukan nggak laku. Cuma belum sold out aja. Sudah aku ke dapur dulu mau menjemput janda. Kok belum datang ya mereka? Ini sudah jam 10 malam. Semoga dengan menambahnya karyawan bisa membuat agak ringan kerjaan mereka. Kasihan kalau melihat mereka kewalahan kayak gitu. Kutu kupret, ngapain kalian di sini? Mau nguntit? Ada bunga bang, kayak di sini. Ngapain lu di sini, Gisda Salala? Jadi saweran. Mulut lu kupret, kagak ada saringannya kalau ngomong. Ya, aku kerjalah di sini. Mau apa lagi? Kalian mau ngapain? Ini kok rapi gini? Sudah mirip tukang kredit tambal panci. Bangkai emang mulutmu Gisda. Cantik gini dikatain tukang tambal panci. Aku sama dia mau interview malam ini. Jadi ya datang. Sudah. Ayo antar aku ketemu HRD lah. Bu Helia, ini Bu, ada 2 tukang pokok mau interview katanya. Malam ini dapat WA untuk datang. Mohon maaf Bu, kami berdua kesini karena mendapat panggilan untuk interview malam ini. Iya Mbak, baik. Silahkan kalian memperkenalkan diri dulu ya masing-masing. Baik Bu, perkenalkan Bu, nama saya Kim Cetrom. Asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Status masih perawan ori Bu, masih utuh. Obrasnya belum pernah diuji coba juga. Pengalaman kerja, saya pernah kerja di restoran Jepang bagian kasir Bu. Demikian Bu, terima kasih. Permisi Bu, izinkan saya memperkenalkan diri juga. Nama saya Firka Sompret, asal Jakarta.
Status masih perawan belum nikah, Bu. Masih tersegel, terlas, tersempit, Bu. Pengalaman kerja, saya pernah jadi kasir minimarket, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih. Aduh. Sakit perut aku. Kalian ini bisa ya random gini? Ya ampun. Ya sudah, kalian diterima. Bisa langsung kerja ya. Selamat bergabung di kafe kami. Mbak Kim Chatrong dan Mbak Firka Sompret. Mari keluar, Mbak. Mbak karyawan baru ya? Ini Mbak seragamnya. Kalau kegedean potong sendiri aja noh, ada gunting. Hahaha. Heh, botol kecap. Asal lu tahu ya, kita ini sudah ahli dalam ginian. Jadi jangan macam-macam kamu. Kamu belum pernah kan di kokop kunti? Mau coba kokopan dan welo-welo nggak? Firka Sompret, kokop botol kecap ini. Kim Chatrong, kok aku disuruh mokop sih? Nggak mau ah. Nanti mah pacarku masukin marah. Ish, dasar Chatrong. Buset, ini kafe lama-lama isinya jadi gudang wanita gendeng. Hish, ngeri. Hei, geng welo-welo, ketemu lagi kita. Aku ngutang duit 20.000 dong buat beli seblak. Sudah seminggu nih aku nggak makan seblak. Rasanya hidupku merana. Nggak ada duit. Dari zaman skop-skop, welo-welo, kok mutan mulu? Duitku mau kutabung buat nikah sama Mas Syukimin. Dasar pelit. Hei semua kompor, kok kamu di sini? Mana pacarku Firka Sompret? Ada tukang gali kubur nih. Noh, pacar lu lagi duduk ngitungin duit noh. Oke lah, makasih ya. Aku kesana dulu. Hai Babi Bana, aku datang. Maaf, agak bau keringat dari kantor langsung ke sini. Hah? Kantor apaan? Kantor TGK lah, aku kan kerja di sana. Iya kan Baby Bala-Bala? Mas Syukimin, kantor TGK itu apa sih? Bergerak di bidang apa? Kita sudah 3 bulan pacaran, tapi aku nggak tahu kantormu loh. Itu noh Baby Bala-Bala. Kantor TGK yang ada di pinggir jalan raya itu. Masa nggak tahu sih? Iya apa Syukimin? Tinggal ngomong aja susah. Lama-lama gue penggal juga burung kamu. Itu noh Baby Bala-Bala. Kantor TGK alias tukang gali kubur. Gimana, keren kan aku? Kerjaan halal juga. Jabang bayi, jadi TGK itu tukang gali kubur. Firka Som, keren kamu. Hihihi. Niatnya pengen sama orang kantoran. Ini malah sama tukang gali kubur. Mas Syukimin pulang dulu ya. Aku masih kerja di sini. Baby, aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati ya, Baby. Hari ini aku puas, Baby. Iya, Papi. Hati-hati ya. Malih, kok Malih bisa ada di sini? Ini kenapa Malih bisa sampai di sini? Dan kalian asisten gembok, kenapa kalian bisa bawa istriku ke sini, tolol? Dasar kalian asisten gak guna. Sudahlah Atmaja, aku sudah tahu semua kebusukan kalian. Jadi jangan salahkan asistenku. Kamu kira aku bodoh Atmaja? Kamu kira aku tidak tahu apa-apa tentang hubungan kalian? Kamu kira aku diam saja karena aku tidak tahu apa-apa begitu? Hahaha, kamu salah Atmaja tua mangka. Aku diam karena aku menunggu saat yang tepat untuk membuatmu kere selamanya. Apakah kamu ingat akan semua dokumen yang kamu tanda tangani Atmaja? Itu adalah dokumen atas pengalihan seluruh harta menjadi atas namaku. Atmaja, kamu terlalu sibuk dengan gundikmu sehingga kamu lupa akan satu hal. Harta yang kamu nikmati selama ini adalah milik papiku dan milikku yang kamu salah gunakan. Dan apa kamu kira aku tidak tahu kalau diam-diam kamu telah mengambil alih seluruh hartaku menjadi atas namamu Atmaja? Kamu terlalu bodoh Atmaja. Aku tahu semua niat busukmu. Dan untuk Leo, anak tidak berguna itu, aku akan biarkan dia membusuk di dalam penjara selamanya. Seret mereka berdua keluar dari apartemen ini. Jangan biarkan mereka kembali. Kunci apartemen ini. Biar kedua manusia busuk ini tidak bisa masuk lagi. Baik, Nyonya. Hei, kalian berani-beraninya menyentuh saya. Kurang aja kalian ya. Mari Nyonya, kita pergi dari sini. Saya akan ke ruangan CCTV dulu Nyonya, untuk menghapus semua yang terjadi. Saya akan bereskan semua tanpa jejak Nyonya. Gimana ini? Aku harus apa? Jangan sampai bangkotan tua ini mati di sini. Bisa repot aku. Duh, sudah tua juga bikin repot aja ini.
Permisi Nyonya, silahkan tanda tangan di sini. Setelah selesai tanda tangan, silahkan ke kasir Nyonya untuk menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Kami permisi Nyonya. Ini gimana? Puamang kasialan. Pokoknya aku nggak mau ya pakai uangku. Bisa tekor aku. Aku kan bawa tasnya tadi. Pasti ada dompetnya juga. Kok aku bisa lupa sih? Dasar bodoh aku. Ini dia yang aku cari. Untung aja aku tahu password HP dan m-bankingnya. Aku harus apa sekarang? Masa iya aku harus nunggu bangkotan tua itu sih? Bikin malas aja. Sayang, kita adakan dapat jam 10 pagi ya. Biar semua yang disiapkan Diko dan Tika rapi dulu. Kamu nggak buru-buru kan sayang? Iya sayang, nggak apa-apa. Aku lagi santai kok. Duh, senyum kamu sayang bikin aku meleleh dan pengen ngokop. Sayang, kamu tahu nggak kalau cintaku padamu seperti whipped cream. Selalu dikokop agar pelikatnya abadi. Hehehe. Mulai lagi deh. Lagian kamu ini kok bisa aja sih? Kenapa kalian berdua ini pada ikut ketawa? Pengen ya? Jangan ya dek ya, jangan. Hahaha. Permisi Bu, Pak. Maaf saya mengganggu waktu Ibu dan Bapak. Mana berkas tentang data diri kamu? Biar diperiksa Tika dan Diko. Baik Bu, ini semua berkas dan syarat untuk lamaran kerja. Baik Diana. Tika, tolong kamu cek datanya Diana ya. Baik, Bu. Maaf, Bu. Ini berkasnya semua sudah saya cek dengan baik. Alhamdulillah semua aman dan sesuai dengan aturan perusahaan. Oke, baiklah. Kamu diterima di perusahaan saya, Diana. Selamat bergabung dengan Kaisar Group dan selamat bekerja. Ya Allah, baik Bu. Terima kasih Bu. Bu, semua berkas meeting sudah siap. Baiklah, mari kita ke ruangan meeting. Termasuk kamu, Diana. Tika, kamu tolong ajari Diana dulu untuk 1 hari ke depan. Siap, Pak. Kalian semua silahkan ke ruangan khusus asisten dan pelajari semua aturan yang tadi kita meetingkan. Jangan biarkan ada yang masuk dan ganggu ke ruangan saya. Saya mau kokop-kokopan biar seperti whipped cream. Sayang, kamu mau bunuh aku ya? Kok kokopan kamu makin brutal gini sih? Yang ada nanti mulutku bisa dor, kayak mulut poniman. Gantelan dong sayang. Hehehe, maaf sayang. Maaf doang. Ya gimana ya sayang? Tanpa kokopan hidupku hampa. Tanpa sesepan hidupku merana. Tanpa ngukop hidupku nyungsep. Tanpa welo-welo aku bisa bego loh. Jadi harus dikasih mode full sayang. Kamu ini makin kesini makin doyan ngukop aja. Mana ini di kantor pula. Nggak takut apa ada yang ngetuk pintu? Nanti aja di rumah ya. Oh tak bisa sayang. Ini sudah nggak bisa ditahan lagi. Sebelum tuntas kokopan dan welo-welo. Sudah aman kok, pintunya sudah dilas. Ayo lanjut, sudah nggak bisa nahan ini. Itu sebenarnya Pak Andi dan Bu Kaisha mau kokop apa sih Bu Tika? Kok tadi Pak Andi bilang mau kokopan? Kok lama ya kokopan? Gak keluar-keluar? Apa gak lapar ya beliau ini? Memangnya apa sih yang dikokop? Loh, kenapa kamu noleh ke aku, Diana? Kamu bertanya padaku. Ya mana aku tahu. Kan aku belum nikah. Lah, terus aku harus bertanya sama siapa Bu Tika? Masa iya bertanya sama Pak Diko dan Pak Toro? Orang mereka aja terlihat polos kayak belum laku. Sembarangan kamu Diana. Ngatain kita polos belum laku. Saya sudah laku tahu. Anak saya sudah gede, kelas 2 SD. Yang ada Pak Diko sama Bu Tika yang masih tersegel. Ngawur kamu Pak Toro. Enak aja kami dibilang polos dan belum laku. Saya sudah mau lamaran tahu. Cuma karena ini masih ada kerjaan di Surabaya aja. Nanti setelah balik ke Jakarta, saya mau lamar pacar saya. Tika tuh polos dan lubku, alias belum laku. Hehehe. Diam kalian. Atau aku tendang kalian keluar dari gedung ini. Tika, ayo kita bersiap untuk makan siang dan pulang. Tolong kamu dan Diko bersiap. Kalian kenapa lihatin saya kayak gitu? Ada yang aneh ya? Enggak kok Bu. Maaf Bu. Mari Bu, silahkan. Iya Bu, tadi makanannya enak banget ya, seger juga.
Aku merasa lidahku cocok sama makanan Jawa Timur. Enak, manis, asin, gurih, dan banyak macamnya juga. Iya, kalau kamu mau dan suka, besok kita jalan-jalan lagi, muter-muter. Terus kulineran lagi kayak tadi, gimana? Kamu mau kan? Iya, mau dong. Mau banget ya, Bu. Besok kita beli tahu campur khas Surabaya ya, Bu. Katanya itu juga enak banget loh. Iya, pokoknya selama di Surabaya kita akan kulineran tiap hari. Asal kamu juga mau ngangkang depan belakang tiap hari. Iya, Bu. Seben. Otaknya anu-anu mulu. Sudah mirip Andi aja. Hahaha. Duh, kamu bikin gemes deh. Jadi pengen nyesek. Loh, kok kalian ada di sini lagi? Bukannya sudah ada di Jakarta ya? Kami ketinggalan pesawat, Teh. Jadi, kami muter-muter di Surabaya dan kulineran aja. Sayang, apa semua pakaian udah masuk? Nggak ada yang ketinggalan. Sepertinya sudah kok, Semua sudah masuk. Hah? Apa aja yang sudah masuk, sayang? Lah, ini buruku masih di sini. Anteng tuh. Tuntun, stop ya. Jangan ngacok mulu, geli tahu aku. Hahaha, ya maaf sayang, kan bersanda. Sudah, ayo keluar dan pamitan sama bapak. Loh, kalian jadi mau balik sekarang? Bapak kira nggak jadi loh. Iya pak, kita pulang sekarang aja. Kan Anton besok harus kerja di kantor. Masa iya nggak kerja lagi? Nanti istri Anton makan apa? Ya makan nasi lah, masa makan daun? Kambing dong itu, buaya aja makan daging. Masa kamu mau makan daun? Iya Pak, kami pamit dulu ya. Lengket banget tubuh belum mandi sore. Ini semua gara-gara mangkotan tua itu. Selamat malam, Bu. Apakah Ibu yang bertanggung jawab atas pasien dengan nama Pak Atmaja? Iya, Dok. Saya istri sirinya. Ada apa dengan Pak Atmaja, dokter? Bagaimana kondisinya saat ini? Pak Atmaja kritis, Bu. Sebaiknya Ibu melihat ke dalam. Dan mungkin ada istri sahnya yang lain juga harus tahu, Bu. Kan tadi Ibu bilang Ibu hanya istri siri. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Duh, Pak Tua. Sudah mau pindah alam juga. Kok masih aja nyusahin gini? Kalau bukan karena uang, aku nggak sudi ngelakuin ini. Terus gimana? Apa iya aku harus nabarin istri tuanya itu? Yang ada bisa-bisa aku malah ditendang kayak bola. Orang yang nusuk asistennya juga. Dedek aku. Mending aku ke dalam. Nengoklah, siapa tahu kali ini aku melihat mukanya yang terakhir. Kenapa jadi gini? Kenapa Mami dan Papi juga nggak datang? Kenapa mereka tega sama aku gini? Bukankah aku adalah putra semata wayangnya? Saudara Leo, ada yang datang untuk bertemu Anda. Silakan keluar. Mami akhirnya datang juga. Mih, keluarkan aku dari sini, dan buat orang-orang yang sudah buat aku masuk penjara ini menyesal, Mih. Mami kenapa diam aja? Mami nggak peduli sama aku. Leo, ada yang akan Mami beritahu sama kamu. Leo, sebenarnya kamu itu bukan anak kandungku. Kamu adalah anak Atmaja dan wanita lain yang diam-diam selingkuh di belakangku. Kamu terlahir dari hasil perselingkuhan. Pada pernikahan kami yang berusia 5 tahun, papi kamu diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain, dan wanita itu mengandung kamu. Setelah kamu lahir, wanita itu meninggal dunia. Kemudian papi kamu membawamu kepada Mami. Leo, Mami sudah membesarkan kamu, mendidik kamu, dan bahkan menyekolahkan kamu hingga pendidikan tinggi. Tapi apa yang sudah kamu lakukan, Leo? Dari dulu kamu selalu membuat ulah. Sifat kamu persis papi kamu, Leo. Tidak pernah puas dan serakah. Ada kabar satu lagi yang mungkin akan membuat kamu kaget, Leo. Rita, wanita yang kamu pacari dan kamu tidurnya selama ini adalah istri siri papimu sendiri. Jadi kamu pacaran dan tidur dengan ibu tirimu sendiri, Leo. Sungguh kalian ini para laki-laki hina dan menjijikkan. Bisa tidur dengan satu wanita secara bergantian. Oh iya, satu lagi. Mami hampir lupa bilang sama kamu. Papi kamu sekarang dirawat di RS dalam kondisi kritis.
Untuk kali ini, untuk kasus kamu saat ini, maaf, Taisha bukanlah tandingan kamu. Jaga diri kamu, Leo. Mami pergi dulu. Mami, jangan tinggalin aku, Mi. Bantu aku keluar dari penjara, Mi. Biar aku bisa balas dendam sama mereka. Sudah, diam kamu. Ayo masuk ke sel lagi. Sayang, kamu kenapa? Kok nangis gini? Kamu ada apa, Ada apa? Ayo cerita, sayang. Jangan dipendam sendiri kalau ada apa-apa. Kita itu suami istri loh. Ayo cerita. Tadi sore, Mama telepon dan marah-marah. Mama ngatain kita ini anak gak guna. Dan banyak lagi. Apa salahku sebenarnya? Kenapa semua yang aku lakukan selalu salah di mata Mama dan Papaku? Sudah ya sayang, jangan dipikir lagi. Ingat kamu lagi hamil, gak boleh stres dan banyak pikiran. Sekarang kamu tidur ya dan istirahat. Besok sebelum ke kafe, kita ke rumah Mama kamu dulu ya. Sudah, ayo tidur. Kamu kenapa sayang? Kok pucat gitu? Kamu sakit atau gimana? Aku nggak tahu, A. Tubuhku lemas, mual, pusing. Badanku beneran gak enak ini. Astagfirullah sayang, kamu kenapa ini? Ya Allah, Mama, sini Mah. Ini gimana ini Mah? Istriku pingsan. Ya Allah, ada apa ini? Niri kenapa nak? Lah gimana sih ini? Mama kok malah nangis? Sudah jangan panik gini. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ayo cepat bawa istri kamu ke mobil An. Kita langsung ke RS. Biar Nedi langsung dapat perawatan yang baik. Sudah siap sayang, ayo kita masuk ke mall. Dengarkan aku ya sayang, apapun yang akan Mama kamu ucapkan nanti, aku harap kamu gak akan sakit hati dan sedih. Biarlah Mama kamu bicara apa saja sesuka hati yang dia mau. Iya sayang, semoga kupingku kuat mendengar semua yang akan Mama ucapkan. Semoga hatiku juga bisa ikhlas nanti. Mana anak itu? Lama amat sih, karet bener jadi orang. Datang juga kalian ya. Lama amat, karet bener. Kenapa naik motor ya? Motornya mogok. Hehehe. Makanya kaya biar bisa naik mobil. Enggak motor buntut mulu. Mama apa kabar? Mama gimana di luar kota? Betah kan Ma? Ya betahlah. Secara apa-apa ada. Semua tercukupi. Mau shopping untuk bayar juga tinggal gesek kartu. Makanya Hel, kamu itu jangan salah pilih suami. Biar bisa hidup enak. Syukur Ma kalau Mama betah. Aku ikut seneng dengernya kalau Mama bahagia. Karena semua kebutuhan sudah sesuai yang Mama inginkan selama ini. Oh iya dong Hel. Jadi wanita itu harus realistis. Ingat ya Hel, jadi realistis. Mama sudah cukup lelah hidup miskin sama papa kamu dulu. Dan lihatlah Hel, dengan Mama pergi meninggalkan papa kamu, kemudian menikah lagi, hidup Mama jauh berubah. Mama punya segalanya. Materi itu segalanya untuk kita kaum wanita, Hel. Jangan mau hidup susah dan kere terus. Maaf kalau boleh Helia tahu, sebenarnya apa tujuan Mama minta Helia menemui Mama di sini? Dari tadi omongan Mama terus-terusan menyindir suami Helia. Alfa adalah suami Helia. Mau seperti apapun, dia adalah suami Helia, Asal Mama tahu, Alfa sangat bertanggung jawab atas semua kebutuhan Helia. Halah, cuma baru bisa ngasih makan aja kok sombong. Nyatanya kalian masih susah, masih tinggal di kontrakan juga kan? Kamu itu sudah salah pilih suami, Hel. Coba kamu dulu nikah sama si Andre. Pasti hidup kamu gak akan seperti ini. Kamu akan hidup kaya gak kere gini. Stop bicara tentang orang asing di hadapanku. Stop menghina Alfa. Karena dia adalah suamiku. Hidup adalah pilihan. Dan aku sudah memilih hidupku sendiri. Jadi Mama jangan ikut campur. Permisi, Maaf, aku harus pergi. Ayo sayang. Sayang, maafkan aku ya. Maafkan semua ucapan dan hinaan Mama aku juga. Sudah ya, jangan dipikir lagi omongan Mama kamu. Aku ini sudah lost doll. Sudah biasa juga.
Jadi tenang aja ya. Ya sudah, ayo ke kafe. Kasihan, pasti geng welo-welo pada gabut nunggu kita. Iya. Ayo, aku kangen sama kerandoman geng welo-welo yang bisa jadi hiburan. Ayo sayang, kita jalan.